Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 22 Maret 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya padaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ada seorang muda, dia datang dan tanya sama saya begini, Romo itu kerjaannya apa Romo kalau lagi weekdays? Kan misalnya hanya Sabtu dan Minggu. Mungkin dalam benak pemuda ini, Romo itu kalau weekdays jadi holiday. Dan kalau weekend baru sibuk pelayanan sana sini. Berbeda dengan profesi yang lainnya. Saya katakan kepada pemuda ini, "Nak, pelayanan itu every day and every time bro." Sampai suatu kali pernah ada karyawan yang berkata kepada saya, "Romo, aku lihat Romo kok gak ada waktu libur sih." Saya jawab, "Nanti saya libur kalau sudah mati." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang menunaikan pekerjaan Bapanya. Ia bersabda,
Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah turut bekerja sampai dengan sekarang dan Yesus pun bekerja juga. Pertanyaannya apa sih yang dikerjakan Bapa bersama dengan Yesus? Tidak lain adalah untuk menggenapi karya keselamatannya bagi kita. Dalam firman lain Yesus mengatakan begini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Istimewa sekali. Yesus melakukan kehendak Bapaknya dan itu dikatakan sebagai makanan, sebagai sesuatu yang harus Ia buat. Kalau mungkin saya akan mengatakan makananku dihantar oleh umat Allah, maka pekerjaanku adalah untuk melayani umat Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita memaknai apa sih makna kerja itu. Kerja merupakan aktualisasi diri, pengungkapan diri kita sebagai manusia. Kerja merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan atas segala anugerahnya, atas segala karunia, daya, cipta, dan karsa yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kerja dapat juga disebut sebagai ibadah. Kita bekerja untuk mempertegas identitas kita sekaligus sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, yang tidak bekerja jangan makan. Wah. Maka jangan bangga dengan sebutan sebagai generasi mager, malas gerak, generasi rebahan. Karena pernyataan itu menyangkal identitas sejati kita dan menunjukkan keengganan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk menjalani hari dengan hanya bermalas-malasan. Mari kita katakan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.